Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Sekolah Syabiran dengan NIM 2024-32097 dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya ingin menjelaskan praktikum dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan yang telah dilaksanakan pagi tadi. Jadi di praktikum yang dijelaskan tadi, saya bakal menjelaskan ulang kode-kode yang telah dijelaskan oleh kakak abang Aslep. Jadi yang pertama itu adalah kode pertama itu pip install OpenCV Python NumPy Matplotlib. Jadi maksud dari kode ini ialah untuk menginstal library yang dibutuhkan kayak OpenCV Python itu buat mengolah gambar sama video, terus NumPy itu buat perhitungan data, lalu Matplotlib itu buat menampilkan gambar. Lalu library kedua yang diinstal itu TensorFlow Scikit-learn-Torch Vision. Ini untuk pemrograman AI atau machine learning. Lalu setelah kode dibuat, untuk menjalankannya bisa dengan dua cara. Yang pertama itu memencet icon play di sini, atau bisa juga dengan shift enter. Lanjut ke kode yang kedua. Di kode kedua ini import CV2 NumPy as np sama matplotlib.pyplot as plt. Itu maksudnya buat mengimpor library yang sudah diinstal supaya bisa digunakan. CV2 itu untuk pengolahan citra, NumPy buat data array, terus Matplotlib itu buat menampilkan hasil gambar. Di run lagi setelah dibuat, lalu lanjut ke kode yang ketiga. Yang ketiga ini from Google Colab import file, maksudnya itu buat mengunggah file dari komputer kita ke Google Colab-nya, kayak gambar atau video yang ingin diolah. Nah, di sini di praktikum pertama itu ada foto yang diolah, dan foto yang saya upload itu bernama apatuh.jpg. Lalu di run dan lanjut ke kode yang kelima. Nah, yang kelima ini itu membaca file gambar yang bernama apatuh.jpg seperti yang saya save, terus mengubah warnanya dari BGR ke RGB supaya warnanya itu tampil normal. Terus PLT detail ini men-set judul dari foto itu dengan nama tugas video yang saya buat, dan PLT show untuk menampilkan gambar dan judulnya. Dan ini adalah hasil dari kode tadi. Lanjut ke kode yang keenam. Nah, di kode yang keenam ini itu buat mengubah gambarnya jadi grayscale atau jadi abu-abu, terus mengubahnya jadi supaya garis putih dan hitam atau deteksi tepi kayak ini. Hasilnya itu bakalan muncul dua, yang seperti yang di kiri itu fotonya jadi abu-abu, dan yang kanan itu fotonya jadi cuman garis tepinya aja. Nah, di PLT sublob 1,2,1 ini maksudnya foto yang pertama, lalu yang 1,2,3 itu foto yang kedua bakal muncul di sampingnya. Kalau mau tambahin lagi bisa 1,2,3 baru muncul lagi. Dan di run. Dan terakhir itu CV Imurad ini maksudnya buat hasil gambar ini itu disimpan sebagai nama hasil output.jpg.
terus bisa diunduh ke komputer masing-masing. Nah, lanjut ke praktikum yang kedua. Kode kedua yang dijelaskan kakak abang maksudnya. Yang kedua ini itu mengimport video sama seperti yang pertama, cuman bedanya ini adalah video. Dan karena saya menggabungkan ini jadi satu, jadi library ini cuma cukup satu aja, nggak perlu bikin lagi. Nah, lanjut di sini itu import CV2, nanti MATLAB itu maksudnya buat mengulang proses import sama upload. Tapi di kali ini tuh buat file video yang bakalan dianalisis. Lalu di run, lanjut ke kode upload file .upload. Nah, ini buat masukin file video yang ingin dimasukin. Nah, nama file video yang saya masukkan itu bernama praktikum.mp4. Lanjut ke kode yang selanjutnya. Ini bakal panjang. Kode ini itu membaca video yang saya masukkan tadi yang bernama praktikum mp4. Terus memprosesnya frame demi frame. Karena di sini frame yang di set itu setiap 30. Jadi setiap 30 frame itu bakalan dilakukan konversi grayscale sama deteksi tepi. Dan ini buat nge-show-nya hasilnya bakalan seperti ini. Ini video yang saya unggah bakalan ditampilkan per frame, per 30 frame. Nah, lanjut bagian terakhir dari kode terakhir yang ada di praktikum ini. Itu seperti ini. Maksudnya itu ngebuat video baru hasil dari deteksi tepi. Jadi setiap frame dari video yang asli bakalan diolah terus disimpan jadi file baru yang bernama hasil.mp4 yang bisa diunduh. Hasilnya video yang seluruhnya berisi garis tepi dari objek. Seluruhnya video yang seluruhnya berisi garis tepi dari objek yang ada di video awal. Sekian dari video yang praktikum yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.